Ketika kita sholat bisa nangis, berarti iman kita sedang bagus. Ketika kita ziarah kubur ibu bapak kita bisa nangis, berarti suasana iman kita sedang bagus. Ketika kita terlanjur berbuat dosa dan kemudian kita masih bisa nangis, itu iman kita masih bagus. Masih bagus. Yang bahaya ketika orang sedang berbuat maksiat pun dia tertawa-tawa. Islam ini kan ada dua, perintah dan larangan. Setuju? Setuju? Perintah Allah namanya ma'ruf. Larangan Allah namanya maksiat. Maksiat dibagi dua. Yang besar, dosa besar dibagi dua. Kalau merugikan diri sendiri namanya fahsya. Kalau merugikan orang namanya mungkar. Kalau berzina merugikan sendiri, fahsya. Kalau memperkosa orang, merugikan orang, namanya apa? Mungkar. Begitu, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan kau dekati zina. Zina itu fahsya. Merugikan diri sendiri. Mau saya zina suka sama suka kok. Lah iya, makanya merugikan diri sendiri, makanya disebut fahsya. Dia nggak mau saya perkosa. Itu namanya mungkar. Islam itu begitu. Perintah Allah ma'ruf, larangan Allah maksiat. Menjalankan perintah Allah, iman kita yazid. Iman ini yazid wa yanqus. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang. Iman ini naik, turun, nambah, kurang. Yazidu bita'ah. Nambahnya iman itu kalau taat. Sholat, zikir, tutup aurat, baca Quran, milih pemimpin yang soleh, makan yang halal, minum yang halal, itu iman naik, naik. Dan dia yang berkurang bil maksiat. Jadi kalau dia berzina, mencuri, mabuk, itu imannya turun. Nggak terasa memang turunnya iman itu. Dia bisa dirasakan dengan basirah. Naiknya iman tuh bisa dirasa. Naiknya iman bisa dirasa. Kalau kita habis sholat terasa sejuk di dada kita, pelong, itu naik iman itu. Habis zikir, doa, nangis, pelong, itu naik iman itu. Tapi saya tanya kawan saya yang tobat, yang suka berzina. Saya bilang, kamu sudah tobat? Sudah Pak Ustaz. Kalau zina itu kau rasakan nikmat nggak? Waktu zinanya enak Ustaz. Habis itu seperti ditusuk duri dada saya. Ada penyesalan dalam dada saya. Tidak bisa dipungkiri, saya mengakui bahwa saya melakukan satu kesalahan. Terasa cekit gitu. Oh, nggak ada sakinah berarti dalam maksiat. Nggak ada orang habis zina, plong gitu. Nggak ada. Wong masuk hotelnya aja sembunyi-sembunyi kok. Betul nggak? Mana berani gandengan tangan gitu. Berani, takut ketahuan orang. Masuknya aja sembunyi-sembunyi. Ketika kita bisa berdoa menangis, itu berarti iman kita sedang kondisi bagus. Ketika kita lihat Ka'bah bisa nangis, berarti iman kita bagus. Ketika kita sholat bisa nangis, berarti iman kita sedang bagus. Ketika kita ziarah kubur ibu bapak kita bisa nangis, berarti suasana iman kita sedang bagus. Ketika kita lihat istri kita tahajud malam, sholat, kita bisa nangis, berarti iman kita sedang bagus. Ketika kita melihat anak kita khatam Quran, kita bisa nangis, berarti iman kita bagus. Ketika kita terlanjur berbuat dosa dan kemudian kita masih bisa nangis, itu iman kita masih bagus. Masih bagus. Yang bahaya ketika orang sedang berbuat maksiat pun dia tertawa-tawa. Waduh, itu iman dalam keadaan sangat-sangat mengkhawatirkan. Mudah-mudahan jangan mati dalam keadaan begitu. Sebab hati nurani manusia nggak bisa ditipu.
Setiap kita melakukan satu kesalahan, mestilah kita tahu itu salah. Hanya kita, karena nafsu terlalu besar, akal dan iman kita itu kita kalahkan. Mesti kita tahu. Kucing aja berbuat salah tahu. Kucing berbuat salah tahu. Kucing gak berakal. Saya lihat kucing mencuri. Dari kecil kan saya pengamat. Kucing itu kalau mau mencuri gak ngeong-ngeong dia. Lagi ngeong-ngeong. Masuk dapur dilihatnya di atas meja ada ikan. Cuk, langsung loncat ke meja, ambil ikan, langsung kabur, lari. Itu kan kucing tahu mencuri itu dosa. Nah, dia gini, loncat langsung kabur. Nggak ada kucing tuh mencuri. Nggak ada mana. Kucing aja tahu mencuri salah. Masa manusia yang diberi akal nggak tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil? Nah, yang perlu kita jaga itu, dengan kita buat perintah Allah itu, iman jadi naik. Kalau iman jadi naik, dia bisa mengalahkan nafsu. Karena iman dengan nafsu kan bertarung. Nafsu dalam bahasa Arab hawa. Hawa nafsu, hawa. Kalau saya bilang hawa, ibu pikir istrinya Nabi Adam. Oh, repot. Hawa nafsu itu dengan iman bertarung terus. Kalau iman menang, hawa nafsunya kalah. Tapi kalau hawa nafsunya menang, iman pasti kalah. Nggak mungkin Sri. Mana ada Sri? Sri Mulyani lah, Menteri Keuangan. Nggak ada Sri. Nggak ada Sri. Kalau nggak menang iman, ya menang nafsu. Udah itu aja. Kenapa harus beramal soleh? Supaya iman kita bisa mengalahkan nafsu. Dan amal soleh itu bukan satu, banyak. Dan hukumnya amal soleh itu paling tidak dua. Pertama wajib, kedua sunat. Amal soleh itu kalau nggak wajib sunat. Karena perintah Allah, perintah Rasul. Perintah Allah, perintah Rasul itu hanya dua. Kalau nggak wajib sunat. Ada perintah Allah yang mubah, perintah Rasul yang mubah. Perintah Allah yang mubah. Tapi menurut usul fikih, karena mau mencabut yang haram, mencabut larangan. Kalau perintah datang setelah larangan, kata Imam Syafi'i, itu perintahnya nggak perintah wajib, nggak perintah sunat. Perintahnya hanya mubah untuk mencabut larangan sebelumnya. Ada perintah Allah dan Rasul yang sifatnya hanya mubah, mencabut larangan sebelumnya. Contoh, sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Jika kamu mendengar panggilan azan sholat Jum'ah, fas'au ila dzikrillah, segeralah datangi azan, tinggalkan wadharul bai', tinggalkan jual beli. Jual belilah yang paling banyak menghasilkan uang dalam waktu pendek. Kalau mau cepat dapat duit, jual beli, dagang. Ini yang paling cepat mendatangkan uang, yang paling penting dalam cari nafkah itu dagang. Tinggalkan kata Allah. Apalagi cuman bertani. Bertani kan lama hasilnya, 4 bulan, 6 bulan. Apalagi nelayan. Nelayan yang paling parah hidupnya. Dan banyak nelayan itu durhaka. Zaman Nabi Musa yang dikutuk jadi monyet itu nelayan. Petani itu susah payah menggarap tanah, ini nanam ini 120 hari baru panen. Kalau singkong setahun baru panen. Lama. Tapi kalau dagang 1 jam dia bisa dapat berpuluh juta. Yang penting begitu aja kata Allah, tinggalkan. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun. Jika kamu mengetahui betapa hebatnya mendatangi azan dan mendatangi sholat itu. Nah, kata para ahli fikih, setelah azan jual beli haram. Udah azan kita masih jual beli, hukumnya haram. Berdosa jual beli setelah azan Jumat. Tinggalkan semua. Kemudian dengar khutbah, kemudian sholat. Selesai sholat, fa idza qudiyatis shalah, jika kamu telah selesai melaksanakan sholat berjemaah Jumat, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki dari Tuhanmu. Ah, ini kan perintah nih. Fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu semua di muka bumi. Ini perintah fil amar, ini kalimat perintah.
Tapi perintahnya tidak wajib dan perintahnya tidak sunnah. Kalau perintah ini tidak keluar, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia dari Tuhanmu di muka bumi ini, wadhkurullaha katsira, sambil kerja cari nafkah, zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, pasti kamu akan sukses. Nah, kalau nggak ada ayat ini, maka jual beli haram sampai besok pagi. Seperti orang Yahudi, hari Sabtu nggak boleh kerja, cari makan, cari ikan nggak boleh Sabtu, sampai Minggu pagi, Ahad pagi baru dia mulai kerja seharian. Islam tidak. Islam tuh haramnya waktu azan sampai turun sholat Jumat, sudah. Habis itu silakan lagi, boleh jadi hukumnya boleh mencari nafkah lagi setelah sholat Jumat. Jadi bukan sunat, bukan